Oleh sebab itu, karena kita hidup di alam syariat, maka syariatnya lah yang harus kita jalankan. Ya, syariat harus kita jalankan. Ya, mudah-mudahan kita akan mencapai kepada tingkat makrifat tadi itu. Tandanya orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia mengamalkan agama itu secara utuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan syariatnya saja, jangan tarekatnya saja atau tauhidnya saja, jangan ilmu tasawufnya saja. Ya, kalau kita tuntut separuh-separuh itu, maka kita belumlah masuk kepada Islam itu secara keseluruhannya. Ya, itu perintah Allah SWT. Ya, itu perintah Allah. Barulah akan terwujud yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kepada Allah kecuali untuk ibadah kepada Aku. Maka terwujud dia. Ya, jasad kita selalu ibadah, ruh kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang kita ngajinya ngaji manusia, nggak usah ngaji jin. Jin nggak perlu kita kaji. Yang kita kaji itu adalah manusia, ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam hadis qudsi, kata Allah, tafakkuru fi khalqillah wa la tafakkuru fi zati wa takhliqu. Pikirkan yang kujadikan, kata Allah. Jangan kau pikirkan tentang zatnya, niscaya engkau celaka. Jadi yang diperintah Allah SWT untuk dipikirkan itu yang dijadikan. Jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak ada jalannya. Ya, sebagaimana kata beliau tadi, apabila kunhi zat Allah SWT terjalin, hancur alam semesta ini. Jadi jangan menghayal-hayal kita. Ya, kita jangan menghayal-hayal. Sekarang kalau kita mengkaji manusia, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh. Barulah dikatakan manusia. Kalau keduanya ini tidak disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa dikatakan manusia. Dipisahkan, namanya ruh satu. Dipisahkan jasad atau bangkai atau mungkin jenazah. Tidak bisa dikatakan manusia. Maka dikatakan manusia itu karena sudah utuh. Ada jasadnya, ada ruhnya. Sekarang diperintahkan oleh Allah SWT, keduanya itu harus ibadah. Cuman cara beribadahnya jasad dan ruh tentunya berbeda. Gak bisa sama. Ya. Seperti apa caranya jasad beribadah? Seperti apa caranya ruh ibadah? Nah, kan itu yang kita tanyakan. Caranya jasad beribadah, kita lihat tuntunannya di ilmu fikih. Baca ilmu fikih itu, disitulah tuntunan atau caranya jasad kita beribadah. Supaya ada pemisahan antara ibadahnya jasad dengan ibadahnya ruh. Ya. Sekarang bagaimana caranya ruh beribadah? Karena tidak sama. Ya. Nah, sekarang kita bahas lewat sholat aja. Ya. Sholat menurut hukum syar'i, hukum syarat, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini caranya si jasad kita beribadah.
ibadah. Ya, definisi sholat menurut syar'i ini diatur oleh hukum syara.